Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan praktik sistem pakar. Kali ini akan dibahas mengenai fuzzy logic menggunakan tools software Metric Laboratory atau MATLAB. Jadi, dalam membangun sebuah sistem fuzzy menggunakan MATLAB, bisa kita gunakan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan toolbox fuzzy logic yang tersedia, yaitu menggunakan Fuzzy Logic Designer. Dan yang kedua, membangun sistem fuzzy dalam MATLAB bisa kita langsung menggunakan command line mengetikkan perintahnya sendiri. Nah, kali ini yang akan dibahas adalah membangun sistem fuzzy menggunakan Fuzzy Logic Toolbox. Jadi, Fuzzy Logic Toolbox ini adalah toolbox pada MATLAB untuk mendesain sebuah sistem interferensi fuzzy. Jadi, Anda buka MATLAB, Anda running MATLAB, kemudian klik Application, maka akan muncul berbagai macam jenis toolbox. Kita lihat ada Fuzzy Logic Designer dan Neuro Fuzzy Designer. Nah, Fuzzy Logic Toolbox yang bentuk Fuzzy Logic Designer adalah yang akan kita gunakan. Dia digunakan untuk mendesain dan menguji sistem inference fuzzy. Tipenya adalah tipe Mamdani. Sedangkan untuk yang Neurofuzzy Designer bisa digunakan untuk mendesain, mentrain atau melatih data sistem fuzzy dan menguji juga dari sistem fuzzy inference untuk tipe Sugeno. Sekarang kita lihat bagaimana cara memulai Fuzzy Logic Toolbox. Anda tinggal klik icon Fuzzy Logic Designer, maka akan muncul window seperti ini. Atau juga Anda bisa tuliskan di command window perintah fuzzy. Akan muncul jendela Fuzzy Logic Designer seperti ini pula. Oke, di sini Anda lihat Fuzzy Logic Designer belum diberi nama. Defaultnya seperti ini, ada input. Prosesnya adalah gunakan fuzzy system tipe Mamdani, kemudian ada output. Kemudian dijelaskan nih di sini ada juga metodenya minimum, maksimum, kemudian defugifikasinya centroid atau seperti apa. Nah, kemudian setiap gambar ini menyatakan variabelnya. Variabelnya bisa kita beri nama. Kita kan dengan yang dibutuhkan. Kemudian, untuk GUI-nya atau antarmuka pengguna grafis dalam Fuzzy Logic Toolbox bentuknya seperti ini. Yang pertama, Anda akan dihadapkan pada Fuzzy Logic Designer untuk mendesain program. Kemudian, Anda bisa melakukan proses editing untuk setiap fungsi keanggotaan dari masing-masing variabel fuzzy yang kita inputkan. Kemudian juga kita berikan rule aturan pada sistem fuzzy itu pada jendela rule editor, dan kita bisa melihat bagaimana tampilan rule-nya itu di rule viewer. Serta nanti tampilan interface-nya kita lihat di surface viewer. Oke, yang pertama adalah kita lihat Fuzzy Logic Designer. Digunakan untuk merancang program. Bentuknya seperti ini. Sekarang kita lihat atau kita buat contoh programnya case study. Misalnya kita akan membuat sistem fuzzy untuk menentukan kenyamanan ruang kerja di sebuah stasiun pengamatan meteorologi. Kriteria kenyamanan ruang kerja bisa berdasarkan variabel kualitas penerangan atau tata cahaya dan kualitas udara. Dalam hal ini, kita batasi pada temperatur ruangan. Nah, batasan mengenai seberapa bagus kualitas tata cahayanya atau bagaimana kondisi ruangannya, apakah dingin, sejuk, atau panas, kemudian kriteria kenyamanannya misalnya kita buat kriterianya adalah ruangannya nyaman atau tidak nyaman, kan
bergantung penilaian relatif setiap orang yang menggunakan ruangan itu, maka dikatakan bersifat fuzzy atau samar, kurang jelas. Oke, dari case study kita pilih variabelnya adalah variabel linguistik. Ada 3, kualitas cahaya, kondisi ruangan, dan kriteria kenyamanan. Oke, kita lihat inputan variabel dalam sistem fuzzy. Ada terdiri dari input yang dimasukkan ke dalam algoritma fuzzy logiknya, baru muncul output. Nah, untuk kasus case study yang kita buat, variabel linguistiknya untuk kualitas cahaya dan kondisi ruangan, begitu juga untuk kenyamanan ruang kerja, kita bagi kualitas cahaya dan kondisi suhu ruangan sebagai variabel input dan kenyamanan ruang kerja sebagai outputan. Kemudian, variabel input bisa kita tambahkan. Kan, defaultnya hanya satu input. Kita buka edit, pilih add variable, pilih input. Oke. Maka akan bertambah inputnya dari tadi cuma 1 menjadi 2. Sekarang sudah cukup inputnya 2, kita lakukan proses penamaan. Anda tinggal klik gambar inputnya, lalu di jendela editor current variable kita tulis cahaya. Oke, maka otomatis akan berubah namanya dari input 1. Lihat, renaming input variabel 1 to cahaya. Anda lihat dialog kotak yang terakhir adalah proses pengerjaan terakhir yang dilakukan. Lakukan penamaan yang kedua untuk suhu, variabel suhu. Begitu pula untuk penamaan variabel output. Kita langsung tuliskan. Nah, sekarang dalam kasus case study yang kita buat, outputnya hanya satu ruangan. Nah, kalau kita mau menambahkan output yang lain, bisa kita tambahkan dengan cara Anda klik edit, add variable, pilih output. Maka otomatis outputnya pun akan bertambah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menyimpan program. Anda bisa buka file, export, dan pilih to file. Oke. Ketika nama filenya, misalnya nama filenya spfuzzy1, tipe filenya adalah .fizz, fuzzy interferensi system. Nah, Anda lihat menyimpan program itu bisa ke file dan workspace. Apa bedanya? Kalau kita simpan di dalam file, kalau MATLAB kita close, kemudian kita buka lagi MATLAB, maka hasil pekerjaan kita masih bisa kita akses, masih bisa kita edit, kita perbaiki, kita buka. Nah, kalau Anda menyimpannya di dalam workspace, maka kalau MATLAB-nya kita tutup, kita buka lagi, maka kita tidak bisa melakukan proses editing lagi dari pekerjaan yang kita kerjakan. Oke, setelah di-save seperti ini, muncul nama yang kita tuliskan menjadi spfuzzy1 di dalam header Fuzzy Logic Designer-nya. Nah, sekarang kita akan lakukan kedua, yaitu memberikan fungsi keanggotaan di masing-masing variabel menggunakan menu membership function editor. Anda pilih edit, kemudian klik membership function. Nah, ketika Anda mengklik membership function, maka akan muncul membership function editor dari file fuzzy yang kita simpan tadi. Kan kita ada 3 variabel tadi dalam case study, cahaya, ruangan, suhu. Nah, Anda lihat variabel ruangan, square-nya muncul square merah, itu artinya di sebelahnya ada kurva membership function plot. Nah, ini adalah kita bisa
menambahkan atau mengedit fungsi keanggotaan dari variabel ruangan ini. Defaultnya ada 3 membership function. Kemudian ada juga jendela current variable. Tanda ini dikasih square merah kan, nama variabelnya ruangan, tipenya output. Nah, range-nya 0 sampai 1. Anda lihat di dalam kurva membership function kan ada vertikal horizontal, pada garis yang horizontal Anda lihat dari 0 sampai 1 range-nya. Display range-nya 0 sampai 1 juga. Nah, kemudian ada current membership function. Nah, ini bisa kita edit dengan cara mengklik masing-masing kurvanya. Oke, nah kita lihat. Nah, kemudian misalkan kalau membership function-nya mau kita kurangi, kan default-nya 3, misalnya mau kita kurangi hanya 2, Anda tinggal pilih membership function-nya, Anda tinggal klik, maka kurvanya menjadi line yang berwarna merah. Di sini, lihat, remove selected membership function. Nah, sekarang kita akan isikan di case study yang kita buat. Untuk variabel cahaya. Kan ada 3 membership function. Kita lihat, misalkan MF1 untuk keadaan gelap, MF2 untuk remang-remang, dan MF3 misalnya untuk terang. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu untuk yang gelap. Kurva yang gelap. Oke, kita beri nama dari MF1 menjadi gelap. Di dalam current membership function, namanya Anda tuliskan gelap. Maka dia akan berubah menjadi seperti yang kita tuliskan namanya. Setelah itu, Anda tuliskan nama untuk yang membership function yang lainnya, untuk membership function 2 dan 3. Setelah itu, Anda lihat ada parametersnya, dan nilainya ini bisa kita rubah. Bisa kita ketikkan atau di dalam kurvanya kita geser-geser. Oke. Kemudian ada tipenya, tipe fungsi keanggotaan dari variabel itu. Nah, tipenya kalau Anda klik akan tersedia banyak sekali, mulai dari tree member function, trap member function, Gauss member function, sigmoid member function, dan lain-lain. Kita lihat satu persatu. Kalau tree member function atau 3MF adalah triangular membership function atau fungsi keanggotaan yang berbentuk segitiga. Anda secara matematis nih, Anda bisa lihat fungsi garis segitiga. Untuk fungsi lihat dari 0 sampai 3, fungsinya nilainya 0. Dari X sampai tertentu, katakanlah sampai 3A, nilainya 0, yang lainnya punya kemiringan masing-masing, persamaan garis Anda tinggal buat. Nah, di sini ada paramnya itu, parameters. Yang tadi bisa Anda geser-geser, atau bisa kita tentukan. Kita mau buat bahwa kalau untuk bentuk segitiga, awalnya 3, puncaknya 6, sisi lainnya 8. Oke, membership function lainnya yang sering digunakan adalah bentuk trapezoidal membership function, bentuk trapesium. Nilai parameternya seperti ini. 1, kemudian di 5, 7, dan 8. Oke, di masing-masing titik ini. Bagaimana bisa kita inputkan, ketikkan, atau bisa kita geser-geser dari kurvanya.
Kemudian yang banyak digunakan pula adalah Gauss member function, yaitu ini sebenarnya isi dari distribusi probabilitas Gaussian. Di statistik sudah Anda pelajari ya. Nah, nilainya bentuknya seperti ini, distribusi. Oke. Nilai parameternya adalah misalnya seperti ini, 2 dan 5. Nah, 2 itu menyatakan apa? 2 menyatakan standar deviasi, dan 5 ini adalah nilai rata-ratanya. Oke, Anda bisa membuka kembali materi perkuliahan mengenai distribusi Gauss. Oke, kita lanjutkan. Kita coba isikan untuk variabel cahaya untuk membership function gelap. Kita buat range-nya, misalnya dari 0 sampai 15, Anda lihat ya. Kita pilih tipenya Gauss, dan nilai parameternya di sini Ibu geser-geser, biar bentuknya seperti ini. Ya, atau bisa Anda ketikkan. Oke, kemudian untuk yang variabel cahaya, kategori remang-remang, oke, tinggal Anda isikan seperti ini, begitu pula untuk yang terang. Selanjutnya, kita kerjakan hal yang serupa, mengedit member function untuk variabel suhu. Di sini, suhu digunakan tipenya adalah tree, atau bentuk fungsi keanggotaan segitiga, nilai parameternya seperti ini. Oke, kita beri nama kondisi dingin, normal, dan panas. Normal atau bisa Anda tuliskan misalnya sejuk, seperti itu boleh ya. Suhunya sejuk atau normal. Untuk kondisi nyaman buat seperti ini, tidak nyaman seperti ini. Nah, sekarang kita lihat tidak nyaman itu kalau temperatur ruangannya sangat dingin pun tidak nyaman, kalau sangat panas pun tidak nyaman. Nah, maka bisa kita tambahkan member function-nya menjadi 1, tambah lagi ya, menjadi FF2 dan FF3. Oke, kita isikan atributnya semua, keterangannya. Lakukan ini ya, proses ini. Di pertemuan selanjutnya, kita akan lanjutkan membangun sebuah sistem fuzzy di tahapan rule editor, rule viewer, sama surface viewer. Oke, jika ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.